Terus kalau untuk step-stepnya dulu ya, sebelum kita masuk ke persyaratan. Untuk biaya, visa, dan insurans selama 1 tahun stay di UK. Terus sekarang aku mau masuk ke poin yang lebih detail lagi, yaitu syarat-syaratnya. Semoga kalian gak bosen ya dengerin aku ngomong. Oke, untuk syarat-syaratnya, again tadi itu kan kalau seandainya kita sudah dapat kayak appointment gitu kan, nah itu harus kalian print gitu. Itu kalian salah satu syarat kalian yang harus kalian bawa waktu kalian apply visa. Jadi kayak print out dari email appointmentnya itu yang pertama. Terus yang kedua itu kayak front page visa form yang kita daftar di awal, jadi kayak bagian depannya gitu di print. Terus yang ketiga itu syaratnya adalah paspor lama dan paspor baru. Jadi kayak kalau misalnya kalian sudah 3 kali ganti paspor ya, kalau bisa dibawa 3-3-nya. Tapi kalau kayak aku nih, pasporku kan ada 3 ya, tapi yang satu hilang, nggak ketemu, yang lama itu hilang. Terus kayak boleh sih nggak dibawa, cuman kalian harus bikin kayak kayak statement gitu kalau ini memang udah hilang, kalau paspor yang ini yang expire-nya segini sudah hilang. Itu tuh harus detail dijelasin. Dan terus bawa apalagi syarat-syaratnya tuh, syarat yang keempat itu adalah surat pembiayaan. Jadi untuk surat pembiayaan ini mungkin aku akan split jadi 2 ya, antara untuk si mahasiswa dan untuk si dependent. Dependent ini pendamping. Kalau di sini aku case-nya mamas ya, suami aku gitu. Kalau untuk mahasiswa, untuk surat pembiayaan yang dimaksudkan itu adalah surat letter of guarantee. Kalau kalian dapat beasiswa, pasti dari si lembaga pemberi beasiswanya itu akan mengeluarkan letter of guarantee kalau kalian memang di cover beasiswa oleh pemerintah atau oleh lembaga atau oleh pihak swasta mana gitu. Nah, letter of guarantee ini juga salah satu poin yang cukup bikin aku deg-degan waktu aku apply tahun lalu, karena letter of guarantee aku kan kebetulan beasiswanya itu dari Kemdikbud ya, namanya beasiswa unggulan. Itu mungkin agak sedikit berbeda dengan dengan format yang mereka berikan gitu, atau format yang biasanya pemberi beasiswa Indonesia kan LPDP gitu ya. Jadi kayak letter of guarantee ini harus details, menjelaskan nominal yang kalian dapat per monthly nominalnya itu berapa, terus kayak nominal uang sekolah yang akan dibayarkan oleh beasiswanya itu berapa gitu. Jadi kalau aku nggak salah waktu aku itu awal mulanya si lembagaku Kemdikbud atau BU itu ngeluarin letter of guarantee itu yang langsung kayak totalnya aja gitu loh guys. Jadi kayak nggak ada rinciannya. Sedangkan yang diminta oleh visanya untuk dari VVS-nya atau persyaratan visa itu adalah detail. Jadi kayak per bulannya dapatnya berapa bulan. Jadi kan kadang-kadang ada yang misalnya masa kuliahnya 12 bulan terus ada dikasih tambahan 1 bulan misalnya untuk pindahan, itu semuanya harus rinci gitu. Jadi aku sempat deg-degan, enggak sih, jadi kayak aku tuh sempat minta request ganti ke panitia yang memberikan aku beasiswa, kayak karena aku menjelaskan waktuku udah sangat mepet dan kalau bisa aku nggak mau ada masalah urus dengan dokumen kayak gitu kan, karena kalau salah waktunya takut nggak mumpuni gitu. Jadi akhirnya alhamdulillah sih keburu. Jadi kalau aku nggak salah itu paginya aku masih ke Kemdikbud buat ngambil letter of guarantee aku yang baru. Terus kayak pagi banget ya, kayak pagi jam 7-nya gitu aku udah di kantor. Terus aku nunggu, terus aku ngambil. Terus kayak jam 10 apa jam 11 itu aku ke Kuningan, ke VVS untuk janjian itu. Jadi cukup deg-degan ya. Jadi letter of guarantee aku keluar di hari yang sama dari waktu aku apply visa kayak gitu. Nah sekarang ini masuk ke splitan aku yang kedua, itu yang tentang untuk dependent ya. Nah untuk dependent ataupun untuk mahasiswa yang tidak diberikan beasiswa, ini juga kalian harus make sure berarti yang untuk part dari surat pembiayaan kalian tuh harus punya yang namanya rekening koran pastinya gitu. Jadi karena tidak dapat beasiswa atau karena dependent, jadi tidak ada yang menanggung biayanya kayak dari pemerintah gitu, nggak nanggung.
Jadi kalian harus membuktikan kalau kalian itu punya sejumlah uang di rekening kalian yang bisa meyakinkan mereka kalau kalian waktu nyampe di UK itu akan baik-baik saja gitu. Mungkin mereka tidak ingin kita nyampe UK kerja, atau kita nyampe, maksudnya apa ya, kayak homeless, mungkin takut kayak gitu ya, takut kita nggak berpenghasilan di UK, terus takut kita terombang-ambing di UK. Jadi itu kayak mereka itu sangat strict banget tentang uang ini gitu loh. Jadi kayak untuk mamas, ini case-nya di aku ya, dan di tahun lalu untuk mamas itu harus menyiapkan rekening koran 3 bulan terakhir, kayak literally 3 bulan terakhir, itu harus detail. Jadi dan harus ada uang yang mengendap di rekening itu di 3 bulan terakhir kayak gitu. Nah, aku waktu itu dapat info ini kebetulan dari konsultan aku ya. Jadi kayak mereka memberitahu info uang yang harus mengendap itu kira-kira berapa. Kalau tahun lalu itu dihitungnya itu minimal adalah kayak living cost untuk 9 bulan gitu. Jadi intinya kalau sudah dihitung-hitung tahun lalu, itu uang yang mengendap harus ada mengendap di rekening atas nama si dependent ini, which is mamas waktu itu, adalah minimal 125 juta waktu itu gitu. Itu adalah hitungannya minimal hidup living cost 9 bulan di UK. Nah, poin ini juga agak-agak deg-degan ya. Karena namanya juga kita masuknya masih pengantin baru lah ya. Nggak punya uang mengendap kayak gitu loh. Jadi itu cukup, mungkin kalau kalian ada yang case-nya senasib kayak aku, kalau misalnya yang nggak punya tabungan nyampe segitu, itu harus dipikirkan mateng-mateng. You can do whatever, kayak entah cari pinjaman atau minta tolong siapa, tapi kalian harus make sure dengan tanggalannya ini gitu. I mean tanggal 3 bulan terakhirnya itu. Jadi karena aku ngeliat sendiri ya waktu pengecekan itu tuh kayak mereka tuh matanya tuh bener-bener jelimetin banget ngeliatin si rekening koran ini, kayak mereka lihat every month bener nggak, apakah pernah uangnya di bawah itu, yang kayak gitu. Jadi tipsnya kalau menurut aku nih, kalau bisa kayak misal kalian minjem uang dari siapa gitu, si uangnya ini memang kalau bisa sebelum 3 bulan terakhir. Jadi kayak waktu kalian ngeprint si rekening koran tidak kelihatan kalau uang itu tiba-tiba nongol gitu guys. Ini harus jadi poin penting karena banyak kejadian orang yang ditolak visanya itu karena bagian ini gitu loh. Bahkan mamaku sendiri tuh punya pengalaman kayak waktu 2 tahun lalu mungkin mama itu ditolak visa dari apply visa kemana ya mama ya? Italia atau mana gitu. Pokoknya karena ada miskom masalah bagian pembiayaan ini. Makanya kenapa aku cukup deg-degan, karena di keluargaku sudah ada pengalaman waktu itu ada yang ketolak gitu. Makanya kalian harus make sure-nya 3 bulan, literally 3 bulan, tidak boleh kurang dari 3 bulan sebelum tanggal kalian ngeprint si rekening korannya itu. Oke. Next, terus kayak rekening koran itu harus rekening koran nama yang bersangkutan. Jadi kayak kalau misalnya suami kalian, itu harus nama suami kalian. Dan ini umum sih ya, si banknya pasti tahu, kayak setiap halaman harus ada stempel si banknya itu gitu guys. Kurang lebih kayak gitu. Nah terus yang kelima yang harus kalian siapkan di persyaratannya adalah referensi bank asli. Nah ini again kalau yang dapat beasiswa itu nggak perlu poin ini, karena kan sudah di LOG itu sudah menjawab semuanya untuk bagian keuangan. Tapi untuk yang tidak pakai beasiswa atau untuk dependennya, ini salah satu poin penting yang juga kalian harus kalian siapkan gitu. Jadi referensi bank asli ini adalah kayak kalian itu harus datang ke bank, terus kalian ke banknya itu biasanya bank sudah paham ya. Kalau bisa kalian datang mungkin ke bank yang, jangan bank kantor cabang yang kecil-kecil banget. Maksudnya apa sih? Ke bank yang agak gede, apa sih? Ya gitulah. Intinya kayak biasanya mereka sudah paham. Kayak bilang aja kalau butuh referensi bank untuk apply visa kayak gitu guys. Nah jadi kebetulan waktu itu aku nemenin Mas Wahyu, karena kan yang butuh Mas Wahyu doang ya, aku enggak. Jadi banknya Mas Wahyu itu kebetulan bank Mandiri, dan kita datang ke Bank Mandiri di Fatmawati waktu itu. Terus langsung ke CS. Nah, terus kita jelasin kayak ada formatnya gitu. Jadi kayak di bank referensinya itu harus tertulis statement untuk bagian 2-nya. Jadi si bank ini kan udah in English ya, biasanya bank udah paham lah ya, dan pokoknya bagian 2-nya itu untuk the British Embassy kayak gitu. The British Embassy terus dikurangin visa section gitu guys. Nah
itu biasanya bank udah paham kalian request itu. Intinya isi dari bunyi surat itu adalah referensi bank asli itu adalah bahwa yang nama bersangkutan, misalnya nama Mas Wahyuni Muhammad Wahyu Hidayat adalah benar konsumen nasabah, adalah benar nasabah dari Bank Mandiri ini, dan rekening koran yang dicantumkan, jadi rekening koran yang tadi si 3 bulan mengendap adalah benar milik yang bersangkutan. Intinya bunyinya kayak gitulah guys, kurang lebih. Dan itu nggak bisa langsung jadi, kenapa? Karena harus ditandatangan sama pincap, kepala cabang atau kepala kantor si bank itu gitu. Jadi kalau kemarin aku nunggu 3 hari deh kalau nggak salah gitu. Jadi kalian juga harus make sure untuk hal-hal yang kayak gitu guys. Nah terus yang poin ke berapa lagi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang poin ke-6. Poin ke-6 itu adalah ijazah dan transkrip asli plus fotokopi ijazah dan fotokopi transkrip dari yang sudah ditranslatekan. Nah ini juga penting ya, kalian harus kalau kalian sudah di bagian, biasanya kita pasti udah punya kan ya, karena di saat kita apply visa kan pasti kalian waktu itu udah apply kampusnya duluan toh, jadi kayak kalian harus mulai menyiapkan semua dokumen-dokumen di Indonesia yang diinggriskan, dan itu harus ditranslatekan di kayak penerjemah yang bersumpah kayak gitu. Di Jakarta banyak kok guys, kalian bisa cari infonya. Kalau aku kemarin kebetulan again dari si konsultanku itu kayak penerjemahnya itu, dan itu beda-beda ya range harganya. Kalau aku sih kemarin dapatnya 50.000 per lembar kayak gitu. Jadi ijazah dan transkrip asli plus ijazah transkrip yang sudah ditranslatekan gitu. Nah terus IELTS oh ya, untuk suami juga ya. Jadi yang bawa dependent, poin itu, kalau mungkin kalian yang istrinya udah nge-translatein dari awal, kalau bisa suami kalian juga ditranslatein langsung aja waktu kalian nyiapin dokumen-dokumen yang untuk kampus itu gitu. Karena walaupun misalnya dependent kalian tidak perlu untuk kampus, tapi dependent kalian akan butuh dokumen translatean itu untuk untuk visa gitu guys. Nah sekarang ke poin yang ke-7 itu IELTS. IELTS-nya itu kalian harus bawa yang sertifikat asli dan bawa yang sertifikat bawa yang fotokopi, maksudnya kalian nyiapin juga fotokopinya gitu. Nah terus akte kelahiran, itu poin ke-8-nya akte kelahiran, dan akte kelahiran juga butuh yang translatannya. Jadi itu guys yang ku bilang tadi, semua dokumen in Indonesia itu semuanya kalian translatein aja deh gitu. Terus setelah itu kakak asli dan juga kakak translatannya. Itu ini untuk bot ya, akte dan kakak, kalau kakak cuma satu ya, suami istri ya. Kalau untuk akte suaminya juga disiapkan gitu. Nah terus next poin ke-12-nya itu yang harus kita bawa adalah CAS, atau CAS ini Confirmation Acceptance of Study, yang biasanya issued by university. Jadi kayak kayak kepastian kalau kalian tuh sudah dapet kampusnya, kampus sudah tahu dan kalian sudah diterima, yang kayak gitu. Nah terus next setelah CAS, CAS ini biasa dapetnya kalau kita udah bayar kampus ya. Jadi gitu deh. Terus 13 ini poin untuk dependennya aja. Itu adalah surat keterangan dari perusahaan tempat bekerjanya suami. Waktu itu dia mintanya ke HRD-nya sih. Jadi kayak inti bunyi surat itu menyatakan kalau si perusahaan tempat suami bekerja sudah mengetahui bahwa suamiku akan ikut ke UK as a dependent. Intinya bunyinya kayak gitu guys. Terus poin selanjutnya itu adalah, nah ini poin yang gak kalah pentingnya, yang kalian harus siapkan mungkin jauh hari sebelum kalian ini apply visa, itu adalah tentang sertifikat TBC. Jadi ini kayak literally nggak macem-macem, karena memang salah satu syarat sah dan syarat wajib ya kayak gitu. Jadi kayak UK itu mewajibkan untuk semua orang yang mau berkuliah as a student and dependent yang akan stay di UK untuk menyiapkan sertifikat TBC. Nah ini cukup memakan waktu, aku lupa berapa hari ya bikinnya, kayak gitu deh. Nanti kalian itu bisa kepo di internet banyak. Intinya kalau untuk si TBC ini, untuk di Indonesia hanya ada 3 kota yang bisa melayani, jadi nggak di semua rumah sakit ya guys. Jadi TBC itu hanya ada di 3 kota. Untuk Jakarta itu di RS Premier Jatinegara dan RS Premier Bintaro.
Terus untuk di Surabaya itu RS Premier Surabaya, dan untuk di Bali itu namanya BMC Hospital Kutel. Ya, ini info yang aku dapet tahun lalu ya. Mungkin kalian boleh keep it update untuk dicek untuk tahun ini, kayak gitu guys. Nah, untuk waktu itu aku sempat bikin video sih, kayak video waktu aku di rumah sakit. Kalau kalian mau lihat boleh. Habis ini akan aku share juga videonya. Halo ya. Itu apa sih? Ada ambil hasil sertifikat tes TBC. Enggak ya? Hasilnya normal. Normal. Dia kan lagi di rumah sakit Premier Bintaro. Waktu UK 2019. Mana ya? Ada ya? Udah? Step closer ya? Iya. Manjan dikit. Nah. Pulang lagi kita. Pulang lagi kita. Halo ya. Halo ya. Dia baru habis ambil hasil Ambil hasil tes TBC. TBC. Alhamdulillah. Ini harus dites dulu. Iya. Buat bikin visa Tier 4 student and Tier 4 dependent. One step closer to UK 2019. Dadah. Nah, kayak gitu. Jadi untuk untuk ke RS Premier Jakarta itu aku kebetulan ngambilnya RS Premier Bintaro. Jadi aku bikin appointment dulu. Jadi makanya aku bilang ini cukup memakan waktu karena kayak karena tidak semua rumah sakit bisa. Jadi kalian harus make sure kalau kalian sudah bikin appointment, dan kayak cukup ramai juga, cukup ngantri. Terus ada syarat-syaratnya juga, nanti boleh dikepo. Jadi ini juga harus kalian pikirkan matang-matang kalian waktunya kapan, kayak gitu. Dan dia nggak langsung keluar nggak ya, aku lupa. Kayak langsung keluar tapi di hari yang sama, tapi kayak nggak di waktu yang wait. Jadi kayak misalnya kalau kita pagi terus dia baru keluar sorenya, kayaknya gitu deh. Kalau aku salah mohon dikoreksi ya guys. Nah, jadi kurang lebih itu tadi aku udah menyebutkan 15 syarat details yang kalian harus siapkan kalau kalian mau apply visa, baik visa untuk students dan visa dependent untuk ke UK. Nah, terus apa lagi ya yang mau aku sharing? Oh iya, aku sempat baca ya, karena keadaan lagi corona kayak gini, VVS-nya itu kan sempat tutup ya, VVS Jakarta. Tapi sepengetahuanku per 6 Juli ini kayak UK government udah ngebuka lagi VVS Global. So it means kalian sudah bisa apply visa. Again, kalau aku salah mohon dikoreksi. Intinya tuh kalau kita mau kuliah kalian boleh kayak yaitu kepo uk.government atau IG-nya UK Indonesia yang kayak gitu, karena itu mereka sangat keep it update of any issue, apalagi sekarang lagi coronavirus. Jadi kayak memang ada beberapa poin yang berubah pastinya kayak gitu guys. Jadi aku saranin kalian untuk kepo di government.uk, atau kalian cari juga kayak ya UK Indonesia, itu ada kayak IG-nya gitu guys. Gitu. Jadi ini video yang memang aku bikin karena kemarin ada yang nanya. Semoga videonya bermanfaat dan semoga terjawab semua yang keraguan yang mungkin kalian tanyakan. Terus kayak kalau misalnya kalian ada pertanyaan lagi, atau kalian mau request atau minta tolong aku buat video apalagi, kalian boleh DM aku atau boleh komen ke aku gitu. Aku akan usahain buat sharing, karena apa ya, sharing is caring. Karena aku merasakan tahun lalu itu, apalagi untuk aku sangat paham untuk orang-orang yang mungkin posisinya sangat mepet, apalagi kayak sekarang tahun ini mungkin beberapa dari kalian juga akan sangat mepet karena info coronanya, ada isu corona juga yang kayak gitu. Jadi aku sini murni aku pengen sharing biar kalian lebih lebih tenang aja gitu. Oke, segini dulu videonya. Terima kasih banyak. Semoga kita semua selalu sehat, selalu happy. Thank you. Assalamualaikum.